Dan surprisingly, alhamdulillah ini baru pertama kali bahwa tidak ada finding dari Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan KKNI yang kita sampaikan, draft KKNI. Jadi langsung disetujui. Wah, beda ya kalau Konvensi Nasional Internal Auditor dengan bidang lainnya. Tahu nggak perbedaannya apa? Antusiasmenya, Bu. Pertanyaannya antusiasmenya, dan ada satu lagi. Apa tuh, Bu? Internal Auditor sampai akhir itu masih penuh. Hai Aibers. Wah, senang banget ya jumpa lagi di Roti Manis, ruang obrolan rutin bermanfaat dan inspiratif. Emang ada yang gak suka roti manis? Wah, nggak ada dong, El. Mantap deh, Pin. Hari ini kita mau belajar lagi satu hal yang tentu saja baru dan juga inspiratif ya, Pin? Lagi hot banget loh sekarang ini. Iya, betul-betul. Tapi kita perlu narasumber yang oke banget juga nih supaya bisa sharing ke Yaibers. Betul. Yuk kita langsung aja berkenalan dengan narasumber kita. Yuk. Ibu Rita Fitria, apa kabar Ibu? Baik, hai El, hai Pipin, hai Yaibers. Nah, Ibu Rita ini Salah juga satu anggota betul, IAIB juga, merupakan manajemen ini kepala bidang sertifikasi. Jadi selain memang Ibu Rita sebagai Chief Audit Eksekutif di CCB, juga mengemban tugas nih bersama dengan IAIB semua untuk mengembangkan sertifikasi ya, Bu. Iya, alhamdulillah kebetulan saya dipercaya oleh manajemen IAIB untuk menjadi ketua bidang sertifikasi. Untuk mudah-mudahan saya bisa menambah mungkin balik lagi tujuan dari IAIB ini adalah menciptakan auditor yang punya pengetahuan, keterampilan dan juga sikap kerja yang memadai. Mantap. Sehingga bisa menjaga ya, sehingga bisa membantu unitnya untuk mencapai tujuannya, bisa memberikan added value untuk unitnya. Wih, mantap banget tuh. Kayaknya itu ada yang lagi hot tuh, Bu, terkait itu ya. Oh iya, Bu, RKKNI yang baru aja kemarin konvensinya di 2 Oktober ya, Bu ya? Iya, kebetulan di Kempinski Hotel Indonesia. Iya. Boleh dong, Bu, cerita lebih banyak, Bu. Apa itu ya, Bu ya? RKKNI, SKKNI, kita aja masih bingung nih, Bu. Oke, mungkin sebelum kita mulai ya, saya mungkin cerita dulu terkait apa sih perbedaan antara SKKNI dan KKNI ya. Nah, SKKNI itu adalah rumusan dari kumpulan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab auditor yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sementara KKNI adalah kualifikasi penjenjangan ya. Jadi penjenjangan yang menyetarakan, menyandingkan dan mengintegrasikan antara sektor pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja. Nah, itu perbedaannya. Nah, mungkin sebelum itu kita saat ini sudah punya SKKNI 2008 dan SKKNI 2017. Namun saat ini kita masih menggunakan SKKNI 2008. Kenapa, Bu? Kan ada 2017 ya, Nah, good question. Kenapa? Karena untuk mengimplementasikan SKKNI itu harus adanya KKNI. Nah, KKNI ini rumusan yang dikeluarkan oleh OJK dengan melibatkan asosiasi-asosiasi internal auditor untuk merumuskan KKNI. Nah, saat ini baru ada 2008. Nah, alhamdulillah di tahun ini OJK menginisiasi lagi untuk mengeluarkan KKNI 2017 supaya SKKNI 2017 bisa berlaku. Oke, kalau ada KKNI-nya baru bisa diberlakukan SKKNI-nya ya, Bu ya, baru dipakai. Betul sekali. Oke. Nah, Bu Rita ini juga salah satu tim penyusun ya, Bu, untuk ininya KKNI-nya ya. Ya, kebetulan saya juga tim penyusun ya. Nah, mungkin saya cerita dulu nih sedikit ya. Pada saat itu OJK mengirimkan surat ke asosiasi-asosiasi untuk mengirimkan orang-orang terbaiknya ya, yang untuk Orang terbaik
dari asosiasi untuk menyusun KKNI. Nah, di situ ada persyaratannya, mungkin dari segi levelnya ya, diharapkan level yang tinggi supaya lebih strategik. Nah, waktu itu kebetulan saya mendapat kepercayaan dari Pak Anton Gunadi sebagai Ketua Umum IAIB untuk mewakili IAIB, dan di samping saya juga ada Pak Rosihan. Jadi kami berdua mewakili IAIB sebagai tim penyusun dalam KKNI 2017 menyusun. Nah, di samping itu ada juga perwakilan dari Himbara, dari Perbanas, kemudian juga dari IIA, juga dari Asbesindo dan juga Asbanda, dan juga Himbara ya sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi mereka mengirimkan utusan-utusan terbaiknya untuk menyusun KKNI bareng-bareng dengan OJK, seperti itu. Oke Bu. Nah, di situ apa aja sih Bu yang membedakan mungkin kali ya Bu ya? Tadi kan disebutin ada SKKNI 2008, 2017. Perbedaannya apa sih Bu? Kenapa kita harus pakai 2017 ya Pin ya? Good question. Nah, 2008 dengan 2017 jauh banget ya waktu perbedaan. Jenjang waktunya juga sangat jauh ya. Pasti ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, mungkin yang paling mencolok kalau 2008 itu mungkin belum mengacu ke IPPF ya. Nah, waktu itu kita hanya melaksanakan fungsi assurance. Jadi belum ada yang namanya consulting, belum ada yang namanya quality improvement program gitu. Nah, untuk 2017 SKKNI sudah mengadop IPPF dari yang dikeluarkan oleh IIA. Nah, sehingga di SKKNI 2017 itu tidak hanya fungsi assurance, tapi juga sudah ada namanya fungsi consultant, dan di samping itu juga sudah ada quality improvement program. Seperti itu. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Yang paling mendasar dua itu ya Bu? Dua itu. Consulting sama QIP. Ya. Nah, di samping itu juga kita baru-baru ini juga tahu ya bahwa di tahun 2024 sudah dikeluarkannya GIAS ya. Baru dong Bu itu Bu. Iya, nah jadi itu juga salah satu yang menjadi concern kita ya. Jadi kita inginkan supaya apa yang ada di GIAS itu bisa diimplementasikan juga. Namun kita tidak bisa mengimplementasikan apa yang ada di GIAS ke KKNI. Kenapa? Karena kita masih menggunakan SKKNI 2017. Nah, di mana yang 2017 itu masih mengadop IPPF yang lama. Jadi kita masih sesuaikan ke sana. Namun kita bisa mungkin mengadop GIAS, namun kita harus mengimplementasikan SKKNI 2017 dulu. Nah, setelah SKKNI 2017 diimplementasikan, kita bisa mengirimkan masukan-masukan supaya dilakukan perubahan. Nah, jadi nanti akan ada SKKNI lagi yang mengadop GIAS, tapi itu butuh masukan dari asosiasi internal auditor supaya SKKNI nanti mengadop GIAS. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bisa jadi tim penyusun lagi dong Bu nanti ya Bu ya. Kita lihat saja nanti. Oke. Tapi so far dari yang kemarin dari konvensi nih Bu, banyak pertanyaan nggak tuh Bu? Wah, itu nah ini satu yang mungkin sangat-sangat kita happy banget ya sebagai tim penyusun ya. Karena pada OJK pada waktu itu ini mungkin saya cerita dulu ya. Pada saat tim menyusun itu kita itu beberapa kali melakukan FGD. Oke. Ya. FGD, dengan Bu dengan asosiasi-asosiasi, semua asosiasi-asosiasi dan juga dengan OJK. Oke. Nah, di sana yang pertama kali itu harus ditetapkan dulu pemimpinnya dulu ya, ketua tim penyusun, juga ada sekretaris, ada anggota, maksudnya ada wakil ketua penyusun, kemudian ada sekretaris, dan juga ada tim verifikasi. Di situ ada ketua tim verifikasi juga sama anggota tim wakil verifikasi juga gitu. Nah, pada saat itu saya itu being honor ya, saya juga surprise tiba-tiba saya diminta untuk menjadi ketua tim penyusun ya. Itu mungkin
tanggung jawab yang sangat besar ya, yang nggak mudah gitu. Tapi karena saya diberikan kepercayaan oleh OJK dan juga asosiasi-asosiasi yang ternama ya saya tidak ingin mengecewakan mereka. Saya terima tugas itu sehingga saya berupaya seoptimal mungkin supaya bisa menyusun bersama tim KKNI yang memang relevan dengan industri seperti itu. Nah jadi akhirnya kita lakukan beberapa FGD. Nah setelah adanya FGD itu kita keluarkan draft dan kita sampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja. Dan surprisingly, alhamdulillah ini baru pertama kali bahwa tidak ada finding dari Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan KKNI yang kita sampaikan, draft KKNI. Jadi langsung disetujui. Nah biasanya itu kan ada finding dan kita harus perbaiki dulu, dan itu butuh waktu, terus kemudian dikirimkan kembali. Nah kemudian baru adanya konferensi nasional. Nah namun alhamdulillah kita langsung di-approve tanpa adanya finding. Nah itu juga kita dapat apresiasi dari OJK karena itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ibaratnya itu. Ujian first attempt langsung lulus ya Bu? Ya seperti itu, dan itu ibaratnya hard work paid off. Nah, jadi kerja keras tim paid off. Oke. Kalau dari sisi sebagai auditor ya Bu, kan tadi harus mengemban juga tugas nih untuk ada pengetahuan, pendidikan juga, dan sikap kerja. Nah itu gimana kita bisa mendapatkan itu ya Bu ya? Melalui training kah atau gimana ya Bu? Supaya bisa Bu? Good question. Itulah fungsi IAIB ya, salah satunya ya. IAIB ini memang asosiasi Ikatan Auditor Intern Bank yang ingin membantu ya internal auditor supaya punya pengetahuan, punya keterampilan dan sikap kerja yang mumpuni. Jadi auditor itu tidak hanya punya kemampuan, tapi juga punya keterampilan dan juga sikap kerja. Sikap kerja ini paling penting karena kita menjadi role model. Kita di third line of defense untuk memastikan bahwa first line dan second line berjalan ya. Nah, bagaimana kita memastikan first line dan second line berjalan kalau seandainya third line aja tidak memberikan sikap kerja yang baik ya, tidak kompeten juga. Nah itu pengetahuan itu penting sekali karena di samping itu. Nah salah satu yang IAIB lakukan adalah memberikan pembekalan sertifikasi. Gitu. Okay. Sertifikasi. Nah jadi sertifikasi yang saat ini sertifikasi diadakan di LSPP ya. Sudah bekerja sama ya Bu ya? Betul. Kita juga di awal tahun itu melaksanakan requirement yang diminta oleh LSPP supaya kita bisa menjadi rekanan dari LSPP ya. Sebelumnya kita udah lama jadi rekanan ya, tapi ada perubahannya, sempat di freeze ya, LSPP sempat di freeze cukup lama sehingga banyak auditor tidak bisa mendapatkan sertifikasi ya. Namun awal tahun kemarin itu sudah di freeze-nya sudah di unfreeze, tapi ada perubahan ya. Nah perubahan salah satunya adalah lembaga-lembaga training ini juga harus punya kriteria yang memenuhi kualifikasinya LSPP dan BNSP. Betul. Seperti itu. Makanya kita juga melaksanakan hal-hal yang memenuhi requirement dari LSPP supaya menjadi menjadi partnernya ya, supaya bisa di-approve oleh LSPP dan juga oleh BNSP. Nah, di sini mungkin ini perbedaan antara IAIB dan yang lain. Di sini kita tidak hanya memberikan pembekalan terkait dengan yang ada di SKKNI, tapi kita juga memberikan pembekalan terkait dengan knowledge, produk perbankan, manajemen resiko, tata kelola governance yang memang harus dikuasai oleh seorang auditor. Jadi itu yang membuat pengetahuannya menjadi lebih komplit seperti itu. Wah, berarti kalau dari IAIB udah paket lengkap ya Bu ya? Pengetahuannya dari sisi bankingnya, dapat juga tuh dari banking produknya. Betul. Nah itu juga ada beberapa level kan. Jadi sebelumnya ya, saat ini ya kita masih ada level auditor, supervisor sama manager ya. Nanti dengan berlakunya SKKN yang baru namanya jenjang kualifikasi jenjang
4, 5 dan dan 6 gitu. Tapi setara ya Bu ya dengan yang sebelumnya auditor, supervisor, dan manajer. Sama, setara seperti itu. Nah itu yang dan kita juga memberikan pembekalan yang sesuai dengan jenjangnya yang dibutuhkan oleh auditor. Nah itu hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Fungsi kita, saya juga disertifikasi untuk memastikan bahwa auditor-auditor yang mendapatkan training dari IAIB bisa mendapatkan pengetahuan yang mumpuni yang bisa digunakan dalam pelaksanaan audit sehingga bisa memberikan added value buat unit yang diaudit. Penting itu Bu. Nah, Bu, kalau ada teman-teman nih yang mau daftar, mereka pengen tahu untuk sistem sertifikasinya atau ujiannya ini gimana nanti ya Bu ya? Nah, kita punya sekretariat. Jadi kita punya sekretariat, dan di situ mereka akan membantu. Jadi kalau seandainya auditor-auditor ini ingin mendapatkan sertifikasi, bisa langsung menghubungi sekretariat dan nanti sekretariat akan membantu apa saja sih yang dibutuhkan, baik mungkin requirement-nya apa dan mungkin pelatihan ya, karena untuk mendapatkan sertifikasi juga dibutuhkan pembekalan ya, supaya mereka punya pengetahuan yang mumpuni. Kalau dibandingkan sama yang dulu, metode ujiannya Bu, nah gimana tuh Bu? Kalau dulu kan kayaknya kita ujiannya tertulis ataupun dengan menjawab pertanyaan ya Bu. Yeah. Nah kalau sekarang ada perbedaan nggak Bu dengan berlakunya nanti jadi penjenjangan ya Bu ya? Bedanya Bu, metode ujian kali ya Bu. Oke. Nah ini kalau kita ngomong sejarah ya, sebelum di freeze itu ujiannya online ya. Tidak hanya online. Dulu sebelum COVID, sebelum pandemi itu kan di LSPP ya, disediakan tempat teman-teman auditor melaksanakan ujian secara offline. Kemudian karena ada COVID ya, waktu itu dirubah menjadi online ya. Tapi itu memang pertanyaannya itu multiple choice ya, pilihan ganda ya. Jadi dan auditor itu benar-benar harus menguasai materi supaya bisa menjawab. Kayak teknikal banget gitu ya Bu ya, hafalan. Jadi harus hafal juga supaya bisa menjawab ya. Nah, namun di awal tahun 2024 kemudian ada di freeze ya, di freeze sempat di freeze. Nah, kemudian ada perubahan dalam rangka memenuhi persyaratan BNSP. LSPP merubah metodenya dari yang tadi pilihan ganda berubah. Menjadi metode interview, wawancara. Lebih sulit ya Bu ya, karena jadi bisa luas pertanyaannya ya Bu ya. Ya betul, dan di samping itu tidak hanya pengetahuan yang dinilai gitu, jadi juga pengalaman kerjanya juga mungkin akan dinilai juga terkait dengan pengalaman kerja selama ini, apakah ya balik lagi tadi apa sih tadi kan kita tetapkan KKNI ya, itu menyetarakan juga ya, mengintegrasikan antara apa saja tadi. Ada yang ingat? Keterampilan, pengetahuan, sikap kerja. Kalau itu SKKNI. Nah, kalau KKNI kualifikasi apa? Kualifikasi. Yang menyetarakan, mengintegrasikan dan pertama menyetarakan, mengintegrasikan sama menyeimbangkan ya. Antara? Waduh. Lupa. Iya, lupa. Antara pendidikan, sektor pendidikan, kemudian pelatihan dan juga pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja dan pengalaman kerja. Iya, nah itu juga dinilai. Gitu. Nah, makanya pada saat interview juga akan ditanyakan pengalaman kerjanya, ada persyaratan minimal untuk ikut sertifikasi gitu ya, betul. Bu, ya? Jadi untuk contohnya untuk auditor berapa lama menjadi auditor, kemudian untuk supervisor itu mungkin lebih lama lagi ya. Nah, tapi di samping itu kalau memang ada kelemahan dilengkapin dengan tadi ada pelatihannya gitu. Ada pendidikan dan pelatihan dan juga pengalaman kerja. Nah, seperti itu. Contohnya untuk tingkat manajer ya. Kalau sudah di posisi Chief Audit Eksekutif sudah bisa langsung ambil tingkat manajer, tapi juga harus ada pembekalan kalau belum mengikuti sebelumnya. Betul. Tapi kalau udah pernah ngambil level auditor, kemudian supervisor, bisa lanjut. Itu bisa lanjut. Oh gitu. Jadi yang penting udah ada pembekalan dulu jika memang belum pernah mengambil sebelumnya. Ya, itu boleh langsung ke manajer, tapi persyaratannya, pengalaman kerjanya juga harus cukup. Contohnya
sudah di posisi Chief Chief Audit Executive. Executive seperti itu. Kalau untuk si rancangan KKN-nya sendiri Bu, saat ini udah disahkan kah atau masih dalam progres ya Bu ya? Nah, kebetulan 2 hari yang lalu saya dihubungin oleh OJK untuk menandatangani berita acara sama notulensi. Berarti Nah, udah selesai nih. saya sudah tanda tangan. Kebetulan sekretarisnya OJK ya, notulensinya Bu Sulci dari OJK, dan saya sudah tanda tangan. Nah, saat ini itu sudah dan mungkin dalam proses ya, nanti ke LSPP Tinggal juga diformalkan saja kali ya, Bu. Nanti kalau sudah disetujuin, nanti LSPP membuat mekanisme sertifikasi yang sesuai dengan SKKNI 2017. Setelah LSPP merubah mekanismenya sesuai dengan SKKNI 2017, itu udah bisa diimplementasikan. Oke. Berarti dalam tahun ini Bu akan udah. Ini kan udah mau akhir tahun ya, jadi udah nggak keburu ya. Ya, kemungkinan mudah-mudahan di awal tahun depan, karena LSPP gerak cepat. Mereka pengen segera supaya bisa mengikuti SKKNI 2017. Karena kelamaan kalau kita masih menggunakan 2008 dan kita sebagai auditor masih menggunakan assurance, padahal saat ini sudah consulting, dan dengan adanya GIAS sudah advisory kan, sudah foresight. Mungkin lebih enhance lagi. Nah, at least saat ini kita sudah adanya consulting, ada quality improvement program gitu. Itu sih. Berarti IAIBers masih ada waktu ya Bu buat belajar dulu nih. Nah, ini nih IAIBers kalau mau ini kebetulan ada perubahan yang cukup signifikan ya. Karena saat ini kan hanya tadi assurance saja ya. Nah, kedepannya itu sudah lengkap dengan consulting dan jadi harus nguasain semua. Nah, kalau IAIBers mungkin masih punya waktu, mungkin bisa langsung ambil sertifikasi sebelum berubah seperti itu. Saya udah Bu, aman. Wah, keren. Mungkin sudah aku siap-siap dulu Bu. Oke. Sebelum berlakunya yang baru langsung ambil ya. Ya, karena dengan yang berlaku yang baru itu lebih banyak lagi yang akan diujikan. Harus nguasain semua. Oke, Bu. Dewi masih ada pertanyaan nggak? Aku masih punya pertanyaan nih buat Bu Rita. Boleh deh. Aku lagi ya. Oke. Bu, aku dari tadi ngelihat Ibu selain memang kayaknya passion gitu ya Bu, tapi kok kayaknya support banget nih Bu sama namanya pendidikan, sertifikasi. Emang suka atau gimana ya Bu? Tadi pas cerita juga semangat gitu Bu. Iya sih, saya senang sharing, sharing ilmu ya. Jadi kalau ilmu saya bisa bermanfaat untuk orang banyak, itu suatu kebahagiaan buat saya. Nah, jadi dengan passion saya untuk sharing itu diakomodir di sebagai IAIB, sebagai ketua sertifikasi. Saya juga punya kesempatan ya bisa sharing dan bisa mudah-mudahan meminterkan auditor internal bank. Ya dong, gitu. Pasti kita udah nambah pengalaman baru juga nih Bu, wawasan baru ya tentang SKKNI, KKNI, RKKNI yang tadi konvensi nasional ya. Ya kebetulan kemarin itu OJK melaksanakan konvensi nasional ya di Kempinski Hotel Indonesia. Itu diundang 120 institusi, yang hadir itu Chief Audit Executive yang di bidangnya ya, yang di bidang perbankan terutama, dan ada institusi lainnya, dan kebetulan being honor saya diminta untuk menjadi pemimpin sidangnya, sidang plenonya. Itu suatu being honor ya, saya diminta oleh OJK dan dipercaya oleh asosiasi-asosiasi untuk memimpin sidang itu, dan itu pengalaman yang luar biasa. Dan ini juga ada pengalaman menarik nih, statement OJK. Jadi pada saat kita lakukan konvensi nasional, itu pertanyaannya banyak sekali. Namanya juga auditor Bu, kan kita skeptis Bu, nanyanya banyak. Iya, bener, dan kritis. Pertanyaannya tuh kritis dan sesuai dengan ekspektasi kita ya. Memang pasti ada pertanyaan banyak, memang kita harus siap-siap waktu itu. Karena yang kita hadapin ini auditor. Jadi kita sebelum melakukan konvensi nasional, kita sempat rapat dulu ya untuk persiapan konvensi nasional. Jadi kita siapkan nih kira-kira kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit jawabnya gimana nih, karena kita menghadapi auditor yang memang kritis ya, dan memang punya knowledge yang luar biasa ya, apalagi yang diundang itu Chief Audit Executive. Iya Bu, ya, yang knowledge-nya sudah banyak ya Bu. Sudah banyak, dan
Dan mereka juga antusias ya Bu ya untuk tahu sangat lebih antusias, semua ingin bertanya, sehingga kita ya karena keterbatasan waktu ya kita limitasi gitu ya. Tapi alhamdulillah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tadi ya, dari Kongres deh Bu. dan mudah-mudahan memuaskan industri ya. Ya mudah-mudahan ini juga ada statement dari OJK. Wah, beda ya kalau Komite Nasional Internal Auditor dengan bidang lainnya. Tahu nggak perbedaannya apa? Antusiasmenya Bu. Pertanyaannya antusiasmenya, dan ada satu lagi. Apa tuh Bu? Internal Auditor sampai akhir itu masih penuh. Sementara mungkin di bidang lain Udah pada di pulang, pertengahan jalan udah pada cabut ini deh, Bu, ya, sampai pergi. selesai. Sampai pembagian kita ada door prize waktu itu. Wah, Iya. semuanya masih lengkap ya Bu ya? Masih lengkap. Keren. Itu jadi satu yang dinotis oleh OJK ya. Kami happy banget ya kita di industri internal Sebagai audit profesi ya. internal Profesi auditor, internal auditor dinilai diakuin, baik ya, Bu, dinilai ya? baik oleh OJK. Itu suatu yang kebanggaan lah kita sebagai internal auditor gitu. Walaupun saya nggak ikut konvensinya, tapi saya juga jadi bangga Bu dengerinnya Bu. Di profesi ini ya. Iya, profesi internal auditor. Karena profesi ini sangat punya peran yang sangat penting. Dan OJK berharap lebih juga karena kita juga sebagai kepanjangan tangan OJK juga ya. Karena kita memastikan bank ini karena kita bekerja di bank ya. Bank itu telah ya balik lagi. Apa sih fungsi kita? Fungsi kita kan third line of defense yang third line of paling defense terakhir, ya, dan kita melakukan fungsi assurance dan consulting ya, untuk memberikan added value supaya membantu unit bisnis mencapai tujuannya, ya kan? Betul. Tujuan kita sebenarnya itu ya, karena ada perubahan ya. Kalau dulu mungkin image ya terhadap auditor itu watchdog ya, nyari temuan, nyari kesalahan ya, nyari finding seperti polisi ya. Tapi by the time itu berubah. Mindset itu berubah karena kita lebih ke strategic business partner. Dan ada perubahan juga kan dengan ada EPPF, SKKNI, kita ada fungsi consulting ya. Nah, fungsi consulting itu kan perubahan ya, karena kita sebagai strategic business partner membantu mereka gitu untuk mencapai tujuannya gitu. Jadi itu sih perbedaan yang itu juga balik lagi dulu ya, pada saat auditor masuk itu auditnya udah langsung sebel gitu ya. Saat ini belum tentu, tergantung auditornya juga ya. Tapi kalau pendekatan kita sebagai strategic business partner, mereka akan welcome. Dinantikan ya Bu ya. Dinantikan dan langsung komen-komennya berguna. Dan langsung ngasih masalah. Iya. Nah, kenapa? Cepat selesaikan. So minta dong, tolong bantu auditor bisa dong masalah ini diselesaikan. Kenapa? Karena suara auditor itu didengar. Report kita ke chief audit CEO ya. Report kita langsung ke CEO dan juga ke komite audit. Komisaris ya, komite audit tembusan ke compliance director ya, sama direktur bidang terkait. Nah, suara kita didengar. Dan mungkin karena unit bisnisnya juga merasakan ya Bu value added yang kita berikan itu. Jadi mereka membuka pintunya juga ya. Ya, makanya tapi balik lagi, saya juga pengen ini meng-encourage teman-teman auditor supaya bisa menjadi strategic business partner. Jadi tujuan kita bukan mencari kesalahan, tapi tujuan kita membantu unit menyelesaikan masalahnya, mencari root cause-nya, dan memberikan rekomendasi yang terbaik sehingga kita bisa mencari solusi dan kedepannya unit bisnis bisa mencapai tujuannya gitu. Dan juga memastikan juga internal kontrolnya, tata kelolanya, risk manajemennya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan gitu. Banyak banget nih yang sudah kita dapetin Bu. Jadi kalau aku boleh simpulkan ya Bu, seorang internal auditor itu memang harus selalu bisa menjadi tadi one stop solution sebenarnya ya Bu, untuk bisa membantu organisasi mencapai tujuannya tadi. Dengan cara apa? Kita harus melengkapi, salah satunya dengan kompetensinya ditingkatkan melalui sertifikasi. Betul. Gitu ya Bu ya. Iya. Dan tadi KKNI itu adalah skema yang dibuat untuk sertifikasi. Siap. Oke, siap Bu. Wah, nggak terasa banget ya bersemua. Hari ini kita banyak banget belajar mulai dari peran auditor sampai dengan tadi sertifikasi. Tapi sayang banget nih, kita waktunya udah habis Bu. Nanti kita boleh undang lagi ya Bu? Boleh dong, anytime. Asik. Nah, sebelum itu kita ada tanda mata juga nih untuk kehadiran Bu Rita yang sudah mau meluangkan waktunya dari IAIBers dan juga Roti Manis. Terima kasih. Iya. El, terima kasih Pipin, terima kasih IAIBers. Sip.
Tapi teman-teman semua bisa saksikan terus nih episode berikutnya IAIB Roti Manis di YouTube IAIB setiap minggu kedua hari Jumat di setiap bulannya ya. Nah, buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan nih buat Bu Rita, boleh banget ditulis di kolom komentarnya ya. Atau teman-teman ada masukan, nanti akan kita umumin nih pemenang untuk komentar dan pertanyaan terbaik di Instagram IAIB pada minggu keempat. Oke, kita tunggu sampai minggu ketiga aja ya Pin ya. Ya, Nanti tunggunya dapat minggu hadiah ketiga menarik. Tapi jangan lupa subscribe sama like juga sebelumnya. Oke. Oke lah, kita sudahi dulu. Terima kasih Kaibers, terima kasih Bu Rita. See you. Sama-sama, see you.